Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dani, NRP 312060003 dari kelas 2D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu single area OSPF versi 2 konfigurasi dari mata pelajaran konsep jaringan. Di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF diantaranya point to point dan broadcast multi access network. Yang pertama, untuk rekrutmen di sini nanti OSPF akan menggunakan proses ID 10 untuk di semua router, yaitu yang pertama kita akan mengaktifasi OSPF di menggunakan segment network dan inverse max di router yaitu headquarter network. Kita di sini akan mengonfigurasi network-network yang terhubung pada router-router yang berada di headquarter. Yang pertama di P2P1 kita akan enable, lalu masuk mode config. Setelah itu kita masuk ke router OSPF 10. Setelah itu kita akan masukkan network yang terhubung pada router ini, yaitu yang pertama yang di P2P1 ke P2P2 yaitu 10.0.0.0/30. Kita masukkan network 10.0.0.0, lalu wildcardnya 255 dikurangi 252 yaitu 3.0.0.3. Habis itu kita masukkan area 0. Nah, itu yang kedua yang terhubung ke P2P1 ke P2P3 yaitu 10.0.0.8 yaitu 130, yaitu sama wildcardnya 3.0.0.3 dengan area 0. Setelah itu yang terhubung dengan P2P1 ke BC1 network dengan networknya 10.0.0.12 dengan wildcardnya adalah 3 yaitu area 0. Setelah itu kita konfigurasi yang di P2P2 yaitu dengan cara enable, lalu masuk mode config, masukkan router SPF dengan proses ID-nya 10. Setelah itu kita masukkan yang terhubung dengan P2P1 yaitu network 10.0.0.0 yaitu dengan wildcard 3.0.0.3 dengan area 0. Setelah itu P2P2 ke P2P3 yaitu dengan network 10.0.0.4 dengan wildcard 3 juga 0.0.0.3 dengan area 0. Setelah itu yang terhubung dengan switch ke bawah ini yaitu network 192.168.1.0 dengan netmark dengan wildcard yaitu 124 yaitu 2555 0.0.0.255 area 0. Lalu sama untuk yang sebelahnya 192.168.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area 0. Selesai untuk P2P2. Sekarang kita pindah ke P2P3. Sama seperti tadi, kita masuk ke enable, lalu mode config, lalu masukkan router OSPF router ID 10, lalu masukkan network yang terhubung dengan P2P3, yaitu kita masukkan untuk yang sebelah kiri yang terhubung dengan P2P2 dengan network 10.0.0.4 yaitu wildcardnya 03.0.0.03 dengan area 0. Lalu yang terhubung ke atas yaitu 10.0.0.8 dengan wildcard juga 3 dengan area 0. Setelah itu yang ke bawah network 192.168.3.0
dengan nextmark 128 yaitu 240, yaitu 240 dikurangi 255 yaitu 15. 0,0,0,15 itu area 0. Kalau untuk konfigurasi router di headquarter telah selesai, sekarang kita lanjut ke rekrutmen yang kedua, aktivasi SPF dengan konfigurasi interface on the network device in the data service network, yaitu di area sini jika dibutuhkan, yaitu kita konfigurasi di BC1 yang di area data service sama seperti tadi, enable, lalu masuk mode config, lalu router SPF 10, yaitu kita konfigurasinya dengan cara sebentar, sepertinya kita harus bukan di sini untuk konfigurasinya, yaitu kita akan masuk ke interface-nya. Kita lihat serial 010, kita masuk ke serial interface serial 010. Setelah itu kita ketikkan IP SPF, yaitu proses ID-nya 10 dengan area 0. Kita lihat lagi, terus lalu untuk yang ke bawah ini ke switch, yaitu dengan menggunakan interface gigabit 00 int gig 000 dengan cara mengetikkan seperti di atas juga, IP SPF area IP SPF 10 area 0. Sekarang kita akan mengkonfigurasi untuk BC2, yaitu untuk ke arah ke bawah terlebih dahulu, yaitu menggunakan interface gig 000. Kita enable terlebih dahulu, config t int gig 000, lalu IP SPF 10 area 0, lalu yang ke atas yaitu yang ke switch dengan interface gigabit 001 IP SPF 10 area 0. BC2 sudah selesai, sekarang kita ke BC3. Kita lihat untuk interface-nya yang terhubung langsung gigabit sama, yaitu interface gig 000 dengan IP SPF 10 area 0, lalu yang satunya interface gigabit 001 dengan konfigurasi sama, yaitu IP SPF 10 area 0. Setelah itu konfigurasi router ID on the multi-access network as follow, yaitu kita akan mengkonfigurasi router ID untuk router BC1, BC2, dan BC3. Kita konfigurasi mulai BC1, yaitu router SPF 10, masukkan router ID-nya yaitu 6666. Kita masuk ke BC2, router SPF 10 dengan router ID 5555. Lalu yang terakhir BC3, router SPF 10 dengan router ID 444. Setelah itu konfigurasi SPF so net routing update are not sent into network where they are not required. Jadi kita akan mengkonfigurasi passive interface yang tidak membutuhkan routing update, yaitu jika di P2P yaitu yang pasif, yaitu ke arah 000 interface 00 gigabit dan 001, karena di endpoint tidak membutuhkan router
routing update ya. Jadi kita buat passive interface. Itu yang pertama kita akan masuk ke router OSPF10. Itu kita ketikkan passive interface dengan gig 000. Setelah itu kita enter, kita masukkan lagi passive interface dengan gig 001. Kita lihat apakah benar. Sudah benar. Sekarang kita akan konfigurasi ke P3 juga dengan router SPF10. Kita masukkan passive interface dengan interface gigabit 000. Setelah itu kita untuk P2P1 ini menunjukkan routing update. Untuk BC1 untuk yang ke serial kita lihat. Nah, untuk yang menuju ke cloud kita buat pasif karena cloud tidak membutuhkan routing update juga. Kita masuk router OSPF10. Itu kita masukkan passive interface serial 011. Setelah itu menuju ke BC2, yaitu menuju yang ke bawah, yaitu ke endpoint. Kita lihat interface-nya gigabit 000. Router OSPF10 kita buat passive interface gigabit 000. Setelah itu ke BC3, router OSPF10 kita masukkan passive interface-nya juga, kita lihat yaitu di gigabit 000 juga, passive interface gigabit 000. Kalau sudah, sekarang kita akan konfigurasi router BC with the OSPF interface priority so that will always be the designated router of the multi-access, yaitu kita akan memprioritaskan BC1 untuk selalu menjadi designated router untuk multi-access network. Yaitu pada BC1 kita masuk ke interface yang terhubung ke bawah, yaitu interface gigabit 000. Kita ketikkan IP SPF priority dengan 255. Sekarang jika sudah, yaitu kita akan mengkonfigurasi default route ISP cloud using the exit interface command argument. Di sini kita akan mengkonfigurasi BC1 untuk setting default route dengan interface yaitu yang menghubung ke ISP cloud, yaitu dengan cara IP route 0000 dengan subnet 0 juga 0000 dengan serial kita lihat 011. Jika sudah, maka untuk default route sudah terhubung. Setelah itu konfigurasi default route to ISP ini sudah automatic distribute the default route to all route in the network. Kita akan masuk ke router OSPF10. Setelah itu kita masukkan default inference originate, yaitu berfungsi untuk mengkonfigurasi di semua router agar default route-nya ke serial 011. Setelah itu kita akan konfigurasi OSPF router gigabit interface cost will be 10 and the fast internet cost will be 100. Kita akan konfigurasi di P2P1 yaitu dengan mengetikkan router OSPF10 lalu dengan auto cost reference bandwidth dengan kita ketikkan 1000. Kita cek sudah benar ya. Ini kita copy saja karena akan sama untuk ke 6 router ini. Kita masukkan masuk router SPF10, kita paste juga di sini. Untuk P2 P3 jangan lupa
router SPF 10 kita paste di sini. Setelah itu untuk BC1 router SPF 10 kita paste. BC2 kita paste juga, dan yang terakhir yaitu untuk BC3 router SPF 10 kita paste. Jika sudah, sekarang kita akan mengkonfigurasi cost value P2P1 yaitu untuk serial 001 yaitu dengan cost 50. Kita ketikkan interface serial yaitu 011 itu dengan IP SPF cost 50. Setelah itu konfigurasi the hello and the timer value untuk interface yang terhubung P2P1 dan BC1 bitwise the default value. Kita akan masuk ke P2P1 yaitu dengan kita lihat interface-nya serial 020 interface serial 020 itu dengan IP SPF hello interval 20 lalu IP SPF get interval 80. Setelah itu kita untuk yang BC1 juga sama, yaitu yang mengarah yaitu ke interface 010 interface serial 010 dengan IP SPF hello interval 20 lalu OSPF get interval 80. Maka untuk nilainya di sini sudah komplit 100. Kita cek result. Maka selamat, Anda sudah berhasil menyelesaikan PKA yaitu untuk single area SPF. Jadi sudah benar semua ya untuk di sini. Jadi sekian untuk tugas yaitu single area SPF V2 konfigurasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.